Iya. Apa nih kata-kata hari ini? Mutik. Jangan menjadikan orang musuh. Lebih baik kita mengasihi dia supaya baik ke depannya. Karena kalau ada keributan, tidak ada yang untung. Jadi jaga diri baik-baik, jaga hati. Semoga ada kedamaian. Amin. Itu aja yang saya bisa. Thank you ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita mendapatkan berita video viral, yaitu terkait Agus yang beberapa waktu yang lalu ini disiram air keras, dan ini ada perseteruan antara Agus dan Pratiwi Novianti ya. Bagaimana nanti videonya dan apa komen-komen dari netizen akan kita lihat bersama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channelnya Cak Bokel. Agus ngelaporin Teh Novi di Polda Metro Jaya. Waduh, Gus, emang nggak bisa tabayun dulu, ngobrol dulu atau apa? Kok main lapor-lapor? Kenapa? Ada masalah apa? Kan kemarin kayaknya di podcastnya Bang Densu ya kalau nggak salah, kalian udah ketemu loh. Suasananya hangat kok, baik-baik saja menurut saya. Kok tiba-tiba saya nonton berita nih, Agus bikin LP, kalau nggak salah dugaan pencemaran nama baik. Ini didampingin oleh Bang Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya. Gus, hati-hati, jangan ada orang yang menunggangi atau bujuk-bujukin kamu, karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya. Dari tahap bikin laporan, terus penyelidikan, itu nanti melibatkan ahli dulu. Ada ahli pidana, ada ahli bahasa. Kan ini terkait pencemaran nama baik nih, kalau benar terkait pencemaran nama baik. Terus nanti kalau memang ada unsur pidananya, baru naik ke tahap penyidikan. Tahap penyidikan pun nanti kamu dipanggil lagi, terlapornya dipanggil lagi. Kemudian nanti melibatkan lagi, ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE. Terus nanti gelar, kalau memang sudah dirasa cukup, gelar sampai ke penetapan tersangka. Itu kalau semuanya berjalan mulus. Tapi kalau seandainya dalam proses penyelidikan, belum tahap sidik nih, baru lidik, ternyata tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur pidana yang kuat, laporan polisinya kamu ini nanti bisa dihentikan penyelidikannya oleh polisi. Dan jangan lupa, proses untuk laporan polisi dalam pasal pencemaran nama baik dan lain-lain itu wajib harus ada restoratif justice. Yang jadi concern saya adalah kondisi kesehatan Agus ini, kan saya kira effortnya atau energinya lebih baik dicurahkan untuk mencari rumah sakit atau dokter terbaik untuk bisa memulihkan penglihatan Agus. Ini menurut saya, dengan kita lihat sikon ya, kondisi kamu, daripada kamu bikin laporan polisi, itu kamu sebagai pelapor kalau dipanggil untuk dimintain klarifikasi, BAP dan lain-lain, wajib datang. Belum lagi nanti kamu jadwal harus ke rumah sakit. Oknum yang memanfaatkan Agus, yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini jahat banget menurut saya. Ini orang kenapa kok disuruh-suruh bikin laporan polisi, dibujuk-bujukin? Emang semudah itu ngelaporin orang? Tahapan prosesnya itu panjang loh. Dan polisi itu benar-benar tegak lurus, presisi. Jadi kalau ngelaporin orang itu jangan asal-asalan. Kalau tidak ada terbukti unsur pidananya, kamu ngelaporin orang yang kamu laporin itu bisa lapor balik. Jadi melalui video ini, John LBM menyarankan nih, untuk Agus, ini saran terbaik dari saya. Lebih baik kamu dengerin yang positif. Cabut LP kamu, ya, belum terlambat. Karena kalau kamu yang cabut, insya Allah itu bentuk tabayun, biar baik-baik aja semuanya. Dan insya Allah kamu akan lebih banyak dapat dukungan dari publik, dari masyarakat Indonesia. Kalau terkait masalah donasi dan lain-lain, itu dipakai untuk apa dan lain-lain, saya nggak bisa komen. Karena ini yang tahu hanya Agus dan keluarga dan Teh Novi sebagai orang yang pertama kali memviralkan atau memperkenalkan Agus ke publik melalui podcastnya Bang Densu. Jadi melalui video ini saya sarankan Agus cabut aja LP-nya, biar Agus nggak repot bolak-balik ke kantor polisi. Lebih baik Agus fokus ke kesehatannya Agus. Dan untuk oknum siapapun yang lagi mendompleng pansos ke Agus, kepengen untuk namanya naik, ini kasus viral terus ditunggang-tunggangin,
Bertobatlah Anda. Jangan kesannya saya membela kaum lemah. Itu bukan membela, itu ngerjain malahan. Itu malah nyusahin kalau kaum lemah itu. Tidak semua hal urusan itu diselesaikan ke pihak berwajib. Harus ada tabayun, karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya sampai orang ditetapkan jadi tersangka. Belum lagi nanti pelimpahan ke kejaksaan, P21 enggak, atau P19 doang, P19 terus, P19 terus. Belum nanti sidang. Itu kalau memang ada pidananya. Tapi kalau nggak ada pidananya, kamu malah nanti bisa kena lapor balik. Semoga himbauan saya ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua. Dan saya berharap Teh Novi dan Agus bisa tabayun, bisa baik-baikan. Saya pokoknya tetap dalam keyakinan bahwa Teh Novi insya Allah tulus mau bantu Agus. Nanti kita kawal bersama lah. Yang saya dengar juga kan dananya sudah masuk ke yayasannya Teh Novi. Teh Novi akan lebih membantu malahan untuk supaya lebih jadwal untuk pengobatan Agus, nanti terkait pembiayaan dan lain-lain akan di-maintain dengan baik oleh yayasannya Teh Novi. Tapi kembali lagi, ini hak penuh ada di Agus. Kalau memang ini inisiatifnya Agus sendiri, tidak ditunggangin oleh orang-orang yang punya kepentingan pengen pansos sama Agus, ya sok-sok aja silahkan. Semua orang punya hak yang sama di hadapan hukum untuk melaporkan seseorang. Cuman kalau Om John boleh kasih saran, Gus, cabut aja ya. Karena Om John pasti akan bantu Teh Novi lah. Kita akan dukung Teh Novi. Saya sih kepengennya baik-baik aja, berdamai, tabayun sama Teh Novi. Agus cabut laporan, terus ketemu salam-salaman, terus nanti Teh Novi urusin pengobatan Agus melalui yayasannya Teh Novi. Sukses buat Agus, sukses buat Teh Novi. Kalau saya jujur ini nggak ada niat mau pansos ya. Saya lebih menghimbau dan memberikan edukasi aja bahwa ngelaporin orang itu prosesnya panjang, Gus. Saya udah pengalaman itu. Jadi lebih baik cabut laporan dan berdamai. Setelah menerima laporan ya dari saudara MAS. Saudara MAS ini melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ya, tentang ITE pasal 27A dan atau pasal 310 dan 311 KUHP junto pasal 45 ayat 4. Mas Agus, bener aja kan Mas, gue udah bilangin tuh gara-gara pengacara lo ngomong ya kalau ada 8.000 orang yang tanda tangan minta duitnya dibalikin. Sekarang bener kan ada petisi yang tanda tangan 64.000 malah, bukan 8.000 lagi, 64.000. Foya-foya kagak jadi, berobatnya kagak jadi, lanjut BPJS. Biar apa sih Kerana ranah hukum tuh buat apa? Gus, tadi udah dikontak Denny Sumargo, katanya mereka mempertemukan kamu dengan Novi dan tidak boleh ada kamera. Nah, saya nggak tahu ya. Saya punya niat buat kamu ini adalah niat baik ya, bukan saya memperkeruh. Saya nggak menyuruh kamu untuk melawan atau merusak orang. Tapi kalau ada orang yang merusak atau mengganggu kamu, saya ngajarin kamu untuk melawan. Kalau kamu nggak bisa melawan, saya yang melawan. Nah, malam ini itikat baik, saya izinkan kamu datang ke Denny Sumargo. Ampun. Baru kali ini aku melihat orang yang ditolongin melaporkan mau memenjarakan orang yang menolongin dia. Tadinya lo bukan siapa-siapa lo, Agus. Ya, tadinya orang simpati sama kau. Ya, jadi donasi-donasi yang kau dapatkan sekarang itu kau pakai melawan Teh Novi kembali. Tambah durhaka kau. Aduh, yang sabar ya Teh Novi. Kayaknya Teh Novi ini salah menolong orang. Ya, ternyata yang ditolongnya adalah macan tutul. Teh Novi yang sabar ya, tetap semangat menolong orang yang betul-betul baik. Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada yang masih bersama Capokel, itu tadi pernyataan dari netizen Mbak Pratiwi dan juga Mas Agus. Mudah-mudahan akan terselesaikan dan Mas Agusnya juga cepat sadar dengan hal ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.